Di pinggir kota yang sunyi, terletak sebuah kos-kosan tua yang hampir terlupakan. Bangunannya menjulang rendah dengan dinding berwarna pudar. Cat yang mulai mengelupas, menunjukkan usia yang sudah tidak muda lagi. Atapnya tertutup lumut dan dedaunan yang berserakan akibat tiupan angin malam. Di sekelilingnya, pohon-pohon besar menjulurkan cabang-cabangnya, seperti tangan-tangan tak kasat mata yang siap meraih siapa saja yang berani mendekat. Suara burung hantu kadang terdengar dari kejauhan, menyanyikan lagu malam yang menusuk kesunyian. Kos-kosan itu dulunya milik seorang wanita tua yang telah lama meninggal. Sejak saat itu, bangunan tersebut dibiarkan tanpa penghuni. Meskipun beberapa orang nekat mencoba tinggal di sana, tapi tidak ada yang bertahan lebih dari seminggu. Mereka pergi dengan cerita aneh, suara langkah kaki di tengah malam, bayangan putih yang melintas di sudut mata, dan pintu yang membuka sendiri meski dikunci rapat. Orang-orang di sekitar menyebut tempat itu sebagai kosan angker, dan mereka yang penasaran biasanya hanya datang untuk tantangan atau karena terpaksa. Namun bagi sebagian orang, tempat itu adalah satu-satunya pilihan. Biaya sewa murah dan lokasi yang cukup strategis membuat beberapa mahasiswa atau pekerja baru rela mengambil risiko. Mereka percaya bahwa cerita tentang hantu hanyalah mitos belaka. Tapi begitu masuk ke dalam, udara dingin langsung menyergap. Bau lembab dan kayu lapuk menyatu, menciptakan aroma yang tidak menyenangkan. Dan di antara semua kamar itu, salah satunya akan menjadi awal dari sesuatu yang menyeramkan. Atau karena terpaksa. Malam itu, gerimis turun membasahi jalan setapak menuju kosan angker. Sebuah mobil taksi berhenti di depan pagar besi yang sudah berkarat. Dan dari dalamnya keluar seorang pemuda bernama Andi. Ia mengusap rambutnya yang basah karena tetesan air hujan, lalu memandang bangunan tua di depannya. Dari luar, kosan itu tampak seperti rumah kosong biasa. Tapi instingnya memberitahu bahwa sesuatu tidak benar. Udara dingin langsung menyergap kulitnya ketika ia membawa tas ranselnya melewati pintu utama. Pemilik kosan, seorang pria paruh baya dengan wajah lesu, menyambutnya dengan senyum samar. "Selamat datang, kamu pasti Andi," katanya dengan suara serak. Andi mengangguk, lalu menerima kunci kamar nomor 302. Tangga kayu di dalam gedung berderak keras saat ia naik, seolah-olah lantai itu masih ingat pada langkah-langkah masa lalu. Ketika sampai di kamarnya, Andi membuka pintu dan langsung merasakan hawa dingin yang menusuk. Meskipun lampu menyala, suasana di dalam tetap terasa suram. Dindingnya retak-retak dan karpet di lantai tampak usang. Ia melemparkan tasnya ke ranjang dan mencoba menenangkan diri. Ini hanya sebuah kamar, pikirnya. Tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi ketika ia menoleh ke arah cermin di sudut ruangan, sekilas ia melihat bayangan samar berdiri di belakangnya. Jantungnya berdebar keras. Ia berbalik cepat, tapi tidak ada apa-apa. Hanya kesunyian yang menyambutnya. Andi mencoba meyakinkan dirinya bahwa yang ia lihat di cermin hanyalah khayalan belaka. Namun ketika malam semakin larut, rasa tidak nyaman itu tidak kunjung hilang. Lampu kamar kadang berkedip pelan, seolah-olah mati listrik secara acak. Padahal aliran listrik di kawasan itu stabil. Ia memutuskan untuk tidur, berharap esok hari akan terasa lebih baik.
Tapi begitu matanya mulai terpejam, langkah itu tidak seperti suara manusia biasa. Ia terdengar ringan, seperti tapak kaki telanjang yang bergesekan dengan lantai kayu. Andi membeku di tempat tidurnya, jantungnya berdebar kencang. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Sunyi. Tidak ada suara apapun selain desiran angin dari celah jendela. Lalu, tanpa peringatan, sebuah ketukan pelan terdengar dari sisi dalam pintu. Seolah-olah sesuatu mencoba masuk. Andi menarik selimut hingga menutupi tubuhnya, berusaha menahan napas agar tidak terdengar. Tapi ketukan itu terus berlanjut. Kali ini sedikit lebih keras. Ia mencoba melihat jam weker di atas meja. Pukul 01.47 pagi. Di luar angin bertiup lebih kencang, membuat daun-daun mengetuk jendela seperti jari-jari rapuh yang mencoba masuk. Setelah beberapa detik yang terasa seperti abad, suara langkah itu perlahan menghilang ke ujung koridor. Andi menunggu beberapa menit sebelum berani bangun. Ia mengambil ponselnya dan menyalakan senter, lalu berjalan perlahan ke arah pintu. Tangannya gemetar saat membuka pengait gembok. Koridor gelap menyambutnya dengan cahaya redup dari lampu darurat di ujung sana. Tidak ada jejak apapun, tidak ada orang, tidak ada bayangan. Tapi ketika ia hendak kembali ke kamar, suara bisikan samar terdengar dari balik tembok. "Keluar, kamu harus keluar." Andi berlari kembali ke kamarnya, mengunci pintu rapat-rapat dan membenamkan diri dalam selimut. Ia tahu ini baru permulaan. Setelah malam yang penuh teror, Andi memutuskan untuk mencari jawaban. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan tanpa mengetahui asal-usul misteri di balik kosan ini. Pagi itu, ia pergi ke warung kopi kecil di dekat kompleks, tempat para tetangga sering berkumpul. Ia memesan secangkir kopi hangat sambil berusaha berbaur dengan pembicaraan santai di sekitarnya. Ketika obrolan bergerak ke topik kos-kosan tua, Andi pura-pura tidak terlalu tertarik. Tapi ia mendengarkan dengan saksama. Seorang pria tua dengan kumis tebal mulai bercerita. Dulu, di kosan itu tinggal seorang wanita muda, katanya dengan suara berat. Namanya Rina. Dia penyendiri, jarang keluar kamar. Tapi suatu malam, dia menghilang begitu saja. Polisi mencari ke sana-sini, tapi tidak ada tanda-tanda penculikan. Beberapa orang bilang dia bunuh diri, yang lain bilang dia dibunuh. Andi mendengarkan dengan napas tertahan. Lalu, apa hubungannya dengan hantu? Tanyanya hati-hati. Pria itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum samar. Ada yang bilang setiap malam bayangan wanita itu muncul di koridor. Katanya dia mencari sesuatu atau seseorang. Andi kembali ke kosan dengan kepala penuh pertanyaan. Apakah Rina benar-benar ada? Apakah ia terkait dengan suara-suara dan bayangan yang ia alami? Keingintahuannya semakin membara. Malam itu, ia memutuskan untuk mencari petunjuk di dalam kamar nomor 302. Mungkin saja ada sesuatu yang tersembunyi di balik dinding atau lantai kayu. Ia mulai menggeser tempat tidur, membuka lemari, dan memeriksa setiap sudut kamar. Saat ia menginjak lantai kayu di sudut ruangan, sebuah suara berderak terdengar lebih keras dari biasanya. Ia menekan bagian itu dengan kakinya, dan ternyata papan lantai itu sedikit longgar. Dengan susah payah, ia mengangkatnya dan menemukan sebuah kotak kayu kecil yang sudah berdebu. Di dalamnya terdapat surat-surat lama dan sebuah foto hitam putih yang tampaknya diambil puluhan tahun lalu. Di foto itu terlihat seorang wanita muda dengan ekspresi sedih. Wajahnya sangat mirip dengan bayangan putih yang pernah ia lihat di cermin. Andi menelan ludah.
Rina benar-benar ada dan sepertinya ia belum menemukan kedamaian. Andi tidak bisa memejamkan mata. Foto itu terus berputar di pikirannya. Wajah wanita itu seolah menatapnya dari dalam mimpi. Ia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Rina, tapi informasi yang ia dapatkan sangat terbatas. Nama lengkapnya bahkan tidak diketahui oleh penduduk sekitar. Semakin ia mencari, semakin yakin ia bahwa Rina tidak hanya sekadar hantu biasa. Ada sesuatu yang mengikat rohnya di kosan ini. Ia menyalakan lilin di tengah kamar, berusaha menciptakan suasana tenang. Ia menatap foto Rina dan berkata dengan suara pelan, "Siapa yang melakukan ini padamu?" Sesaat kemudian lampu kamar mati. Dingin menusuk kulitnya dan dari sudut ruangan, bayangan putih muncul. Rina berdiri di sana, wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak pelan. Dia masih di sini. Tiba-tiba, pintu kamar terbanting keras. Andi berteriak, mencoba kabur, tapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah sesuatu menahannya. Bayangan itu mendekat, dan dalam kilasan singkat, ia melihat bayangan pria tinggi berjas hitam berdiri di belakang Rina. Senyumnya dingin, matanya tajam, seperti predator yang sedang mengincar mangsanya. Dan kemudian, semuanya menjadi gelap. Ketika Andi membuka matanya, ia masih berada di kamarnya. Tapi segalanya terasa berbeda. Udara tidak lagi dingin menusuk, dan suara bisikan yang selama ini mengganggunya telah menghilang. Ia bangkit perlahan. Tubuhnya terasa lemas, seolah-olah baru saja melewati sesuatu yang sangat melelahkan. Pintu kamarnya terbuka sedikit, dan sinar matahari pagi menyelinap masuk, menerangi ruangan yang sempat penuh teror. Andi melangkah keluar, berjalan menyusuri koridor yang biasanya dipenuhi suara aneh. Tapi kali ini tidak ada apa-apa. Kesunyian total menyambutnya. Ia turun ke lantai dasar, mencari pemilik kosan, tapi pria paruh baya itu tidak ada. Meja resepsionis kosong. Tidak ada jejak kehidupan. Andi mulai gelisah. Ketika ia keluar dari bangunan, udara pagi terasa segar. Tapi pandangannya tertuju pada papan nama di depan kosan. Huruf-hurufnya sudah pudar, tapi ia berhasil membaca sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kos Putri Melati, beroperasi sejak 1985. Andi mengernyit. Kos ini sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Tapi ia yakin, pemilik kosan yang ia temui tidak mungkin lahir di era itu. Ketakutannya semakin bertambah ketika ia melihat peta kota di ponselnya. Tempat ini tidak tercantum sebagai kos-kosan aktif. Bahkan, lokasi ini disebut sebagai bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan. Jantungnya bergebar kencang. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tapi sinyal di area ini lenyap. Ketika ia berbalik, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di ambang pintu kosan, berdiri sosok wanita berbaju putih. Rina. Matanya tidak lagi kosong, tapi penuh makna. Perlahan, ia tersenyum. "Terima kasih," bisiknya. Lalu tubuhnya mulai memudar. Andi mundur perlahan. Tidak tahu apakah ia baru saja menyaksikan roh yang telah menemukan kedamaian, atau jika ia sendiri masih terjebak dalam ilusi yang sama. Ia tidak pernah kembali ke kos itu, tapi entah mengapa, setiap malam dalam mimpinya, ia masih mendengar suara Rina. Lemah, namun penuh harapan. "Terima kasih. Aku bebas sekarang."